Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan, Allah telah memberikan kita nikmat, Allah telah memberikan kita taufik dan hidayah. Allah telah memberikan kita kesempatan pada kali ini sehingga kita masih bisa berkumpul dalam satu ruangan yang sangat mulia ini. Tak lupa pula salawat bermahkotakan salam mari sama-sama kita hanturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat perjuangan Rasulullah kita masih bisa menikmati nikmatnya iman serta indahnya Islam. Kita masih bisa menikmati bagaimana nikmatnya menuntut ilmu. Selamat siang kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Selamat siang juga kami sampaikan kepada Ibu Jamilah Ai Nasution, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Pendidikan untuk grade 01. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan memaparkan serta menjelaskan materi yang diberikan kepada kelompok kami dengan objek garapan, yaitu teori behavioristik. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi serta menyelesaikan dan menyempurnakan tugas ini. Nah, teman-teman sekalian, adapun anggota kelompok dari kelompok 5, yaitu yang pertama saya sendiri Yudan Khalis selaku moderator, kemudian yang kedua ada Ikhwanul Muslimin selaku pemateri yang pertama, kemudian yang ketiga ada Syifa Maufirah selaku pemateri kedua, yang ketiga ada Hilda Krista selaku pemateri ketiga, dan yang keempat ada Ayu Gina Rahmanda selaku pemateri yang keempat. Sebelum kami membahas materi yang akan kami sampaikan, maka terlebih dahulu kami akan mereview dan memberikan gambaran umum mengenai materi kelompok kami. Yang pertama ada indikator pembahasan. Kami mempunyai 4 indikator pembahasan. Yang pertama ada pengertian teori behavioristik, yang dimana di dalamnya kami memberikan penjelasan mengenai apa itu pengertian teori belajar behavioristik. Kemudian yang kedua ada tokoh-tokoh teori behavioristik, yang dimana di dalamnya terdapat tokoh-tokoh serta teori-teori yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh tersebut dalam teori belajar behavioristik. Kemudian yang ketiga ada aplikasi teori belajar behavioristik dalam proses belajar pembelajaran. Nah, di dalamnya terdapat bagaimana penerapan serta bagaimana aplikasi teori ini terhadap proses belajar mengajar. Kemudian yang terakhir ada pengaruh teori belajar behavioristik terhadap siswa. Kemudian ada tujuan kami untuk menyusun bahan materi ini adalah yang pertama agar para audiens bisa mengetahui apa pengertian teori belajar behavioristik. Yang kedua, agar para audiens dapat mengenal para tokoh-tokoh teori belajar behavioristik serta mengetahui bagaimana teori-teorinya. Kemudian yang ketiga, agar para audiens bisa mengetahui serta dapat memahami cara untuk menerapkan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran.
Dan yang terakhir teman-teman sekalian, agar para audiens dapat dan mampu memahami bagaimana pengaruh teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Nah, teman-teman sekalian, baiklah kita akan masuk kepada pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Ikhwanul Muslimin dengan judul yang pertama adalah pengertian teori behavioristik. Kepada Ikhwanul Muslimin, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Di sini saya merupakan pemateri pertama akan membahas terkait pengertian teori belajar behavioristik. Nah, yang pertama, teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Dari hal tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwasannya objek pembelajaran dari teori ini merupakan perubahan tingkah laku manusia. Kemudian, teori belajar behavioristik merupakan teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Mempelajari tingkah laku seseorang seharusnya dilakukan melalui pengujian dan pengamatan atas tingkah laku yang terlihat, bukan dengan mengamati kegiatan bagian-bagian dalam tubuh. Teori ini mengutamakan pengamatan, sebab pengamatan merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Next. Selanjutnya, teori belajar behavioristik adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Nah, selanjutnya, aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Artinya, aliran ini menyatakan bahwa manusia sudah dianggap belajar jika ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku yang ia miliki. Tentunya tingkah laku ini kita harapkan ke arah yang positif. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, kami sampaikan kepada Ikhwanul Muslimin yang telah menjelaskan pengertian teori behavioristik. Selanjutnya kita beralih kepada tokoh-tokoh dan teori dalam belajar behavioristik yang akan disampaikan oleh pemateri dua kita, yaitu Syifa Maghfirah. Kepada Syifa Maghfirah, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh dan teori dalam belajar behavioristik. Tokoh-tokohnya tuh ada 3. Yang pertama ada Ivan Pavlov, yang kedua ada B.F. Skinner, dan yang ketiga ada Edward L. Thorndike. Selanjutnya. Yang pertama ada Ivan Pavlov. Jadi Ivan Pavlov mengemukakan teorinya tentang pendekatan classical conditioning atau tentang kalau menurut Bapak Pavlov, yaitu melakukan suatu eksperimen secara sistematik dan saintik dengan tujuan mengkaji bagaimana pembelajaran berlaku pada suatu organisme. Selanjutnya ada penerapan classical conditioning merupakan metode terapi dalam merubah perilaku yang bersifat maladaptif dan merubah perilaku yang adaptif. Berikut eksperimen tentang anjing. Bapak Pavlov mengemukakan eksperimen tentang anjing, yaitu jika anjing itu dia dapat begini, apabila anjing melihat bekas makanan, air liurnya tuh akan keluar. Ini berdasarkan itu Bapak Pavlov membuat kesimpulan bahwa
anjing tersebut telah belajar mengaitkan bekas makanan yang dilihat dengan makanan yang akan diberikan. Berikutnya. Berdasarkan hasil eksperimennya, Pavlov dengan menggunakan pengkondisian klasik tersebut, ia menyimpulkan berkenan dengan beberapa cara perubahan tingkah laku yang dapat juga digunakan dalam proses belajar, yaitu penguasaan. Penguasaan yaitu cara organisme mempelajari atau menguasai suatu respon baru yang berlangsung secara bertahap. Sedangkan generalisasi yaitu Bapak Pavlov juga mengemukakan tentang eksperimennya menggunakan bunyi lonceng yang berlainan pada nada, tetapi anjing itu masih tetap mengeluarkan air liurnya. Itu menunjukkan bahwa suatu organisme yang telah dikondisikan meskipun diberi suatu stimulus yang tak dikondisikan, seperti lonceng barusan. Selanjutnya, ada diskriminasi. Diskriminasi kalau menurut Bapak Pavlov yaitu mendapati bahwa apabila dia menukar nada bunyi lonceng anjing itu anjing itu masih mengeluarkan air liur. Jika nada bunyi lonceng itu jauh berbeda dengan bunyi lonceng yang sebelumnya, maka anjing itu tidak akan mengeluarkan air liurnya. Selanjutnya ada penghapusan. Kalau menurut Bapak Pavlov, penghapusan itu yang dikondisikan, penghapusan itu yaitu sesuatu stimulus yang dikondisikan atau tidak diikuti dengan stimulus yang tidak dikondisikan atau makanan. Selanjutnya. Yang kedua dari Bapak B.F. Skinner. Bapak ini mengemukakan bahwa Skinner mengadakan pendekatan behavioristik untuk menerangkan tingkah laku dengan pendekatan model instruksi langsung dan meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operant conditioning. Berikutnya yaitu tentang operant conditioning adalah suatu proses perilaku opera atau penguatan positif atau negatif yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Dan manusia dan hewan selalu berada dalam proses operating atau melakukan sesuatu terhadap lingkungannya. Selama melakukan sesuatu tersebut, makhluk hidup menemukan yaitu reinforcing stimulus atau stimulus pendorong. Dan ada juga perilaku yang diikuti dengan reinforcing stimulus atau stimulus penguat akan diulangi lagi di masa mendatang. Pembentukan perilaku yang sesuai dengan pembentukan tersebut disebut dengan shaping. Shaping itu yaitu metode untuk mengarahkan perilaku pada perilaku yang diinginkan. Selain reinforcement, Skinner yang memperlakukan punishment. Habis itu ada prinsip belajar Skinner. Yang pertama ada hasil belajar harus segera dibentukkan kepada siswa. Jika benar diberi penguatan. Habis itu yang kedua ada proses belajar harus mengikuti irama dan dari yang belajar. Yang ketiga ada materi pelajaran digunakan sistem modul dalam proses pembelajaran tidak digunakan hukuman. Untuk itu lingkungan perlu diubah untuk menghindari adanya hukuman. Yang keempat ada dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Yang kelima ada tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah dan sebaliknya hadiah diberikan dengan menggunakan jadwal variabel rasio reinforcer. Yang terakhir ada menggunakan pendekatan shaping. Selanjutnya. Edward L. Thorndike. Dia mengatakan bahwa belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi peristiwa yang disebut stimulus dan respon. Berikut ada stimulus. Stimulus adalah
suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk beraksi atau berbuat. Kalau respon adalah sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang. Bapak Edward juga mengemukakan 3 hukum utama terkait dengan stimulus dan respon. Yang pertama adalah law of effect, yaitu respon akan sangat bertambah kuat akan diikuti dengan hal-hal yang menyenangkan. Dan sebaliknya, yang kedua adalah law of readiness, atau yaitu berkaitan dengan struktur dan fungsi kematangan fisik dan mental. Yang ketiga adalah law of exertion, atau hubungan antara stimulus dan respon akan bertambah kuat jika dilatih. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Syifa Maufirah yang telah menjelaskan serta memaparkan materi tentang teori-teori, tentang tokoh-tokoh dan teori-teorinya. Kemudian selanjutnya kita beralih kepada pemateri yang ketiga dengan indikator, yaitu penerapan behavioristik dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh Filda Karista. Kepada Filda Karista, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai penerapan behavioristik dalam pembelajaran. Penerapan behavioristik dalam pembelajaran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, modifikasi perilaku. Yang kedua, pembelajaran terprogram. Dan yang ketiga, pembelajaran berbasis behavioristik. Yang akan dibahas pertama yaitu mengenai modifikasi perilaku. Behavior modification merupakan teknik terapi yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dari Skinner, operant conditioning. Teknik ini dilakukan dengan cara mengatur reinforcement untuk menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Metode ini digunakan untuk mengatasi perilaku pemalu, kemudian autis, ketergantungan pada obat-obatan, dan lain sebagainya. Jadi di sini modifikasi perilaku ini berarti memodifikasi atau mengubah atau memperbaiki sifat siswa yang tadinya mungkin sedikit pasif menjadi lebih aktif, yang tadinya mungkin tidak terlalu percaya diri menjadi lebih bersemangat dan lebih percaya diri. Kemudian menghilangkan ketergantungan obat-obatan yang tidak baik kepada siswa gitu, sehingga menghindari hal tersebut. Jadi pada intinya modifikasi perilaku ini merubah karakteristik seseorang atau siswa menjadi lebih baik atau ke arah yang lebih positif. Selanjutnya, modifikasi perilaku memperkuat perilaku atau disebut juga dengan positive reinforcement. Contohnya itu, Andi tidak lagi ribut setelah gurunya memberikan pujian pada waktu ia duduk dan belajar dengan tenang. Gitu. Jadi di sini pada saat positive reinforcement itu terjadi, guru diharuskan memuji siswanya agar siswa tersebut lebih senang, kemudian lebih semangat, sehingga memotivasi dirinya untuk kedepannya lebih rajin lagi gitu agar mendapat pujian seperti tadi. Kemudian selanjutnya di sini melemahkan perilaku atau negative reinforcement. Contohnya itu guru mendudukkan siswa di bangku depan untuk mengurangi kebiasaan ribut dan mengobrol pada waktu belajar. Jadi pada saat negatif reinforcement ini terjadi, guru itu berinisiatif untuk memindahkan tempat duduk siswa gitu di kursi depan agar guru lebih mudah memantau atau mengamati kegiatan siswa sehingga siswa tersebut tidak berani untuk ribut atau ngobrol sama temannya pada saat jam belajar. Kemudian selanjutnya next, pembelajaran berbasis behavioristik. Di mana pembelajaran berbasis behavioristik ini yaitu penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran dimulai dengan melakukan analisis kebutuhan siswa, kemudian dilanjutkan dengan menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menurut behavioristik ini disikat menjadi A, B, C, dan D, di mana A
itu audiens adalah siswa. Maksudnya di sini siswa sebagai peserta yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian yang B itu behavior, perilaku atau kompetensi yang perlu ditampilkan setelah proses belajar berlangsung. Maksudnya di sini setelah proses belajar berlangsung diharapkan dapat menampilkan potensi apa gitu yang didapatkan siswa dari penjelasan tadi yang dijelaskan oleh gurunya. Seperti misal gurunya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan atau mengulang kembali gitu pelajaran yang tadi disampaikannya atau dipahaminya berdasarkan pengetahuan siswanya. Kemudian yang C itu condition, penyelesaian unik pelajaran yang dievaluasi di akhir proses pembelajaran. Contohnya itu seperti memberikan mungkin latihan-latihan atau contoh-contoh soal kepada siswa mengenai pembahasan tadi di akhir pembelajaran. Yang terakhir itu ada D, degree, pencapaian hasil belajar. Jadi di sini sejauh mana gitu siswa dapat memahami materi yang disampaikan oleh gurunya tadi. Selanjutnya ada pembelajaran terprogram. Di sini pembelajaran terprogram merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang diprogram khusus. Jadi di sini berarti sudah diatur gitu, sudah diatur. Jadi tujuannya itu agar peserta didik dapat mempelajari dirinya sendiri. Pembelajaran terprogram ini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu menetapkan tujuan pembelajaran yang harus dikuasai peserta didik. Yang kedua, merumuskan kompetensi yang perlu dikuasai dalam rangka mencapai tujuan. Yang ketiga, mencegah kompetensi menjadi lebih spesifik. Yang keempat, mengembangkan materi sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kelima, memberikan kesempatan peserta didik mencapai tujuan sesuai dengan kemampuannya. Dan yang terakhir, yang keenam itu memberikan umpan balik. Jadi selain itu, penerapan teori belajar behavioristik ini dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal juga, seperti tujuan pembelajaran, kemudian materi pembelajaran, karakteristik siswa, media, fasilitas pembelajaran juga sangat penting, kemudian lingkungan juga sangat berpengaruh. Dan yang terakhir itu adalah penguatan. Penguatan di sini berarti kayak motivasi gitu. Motivasi baik motivasi dari diri dia sendiri ataupun dari lingkungan keluarga, dari lingkungan sekitar maupun teman-teman. Kemudian selain itu, teori belajar behavioristik ini cenderung mengarahkan siswa untuk lebih berpikir kreatif gitu. Selain berpikir kreatif juga aplikasi teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran untuk memaksimalkan tercapainya tujuan pembelajaran, guru juga perlu menyiapkan dua hal. Hal pertama itu menganalisis kemampuan awal dan karakteristik siswa-siswa sebagai subjek yang diharapkan mampu memiliki sejumlah kompetensi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Perlu kiranya dianalisis kemampuan awal dan karakteristiknya. Jadi di sini guru tuh harus tahu karakteristik siswanya gimana. Kan setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda gitu. Apakah siswa yang memiliki karakteristik seperti ini cocok diterapkan dengan teknik seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada merencanakan materi pembelajaran yang akan dipelajarkan. Idealnya proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswa dan juga sesuai dengan kondisi siswa. Sehingga di sini guru tidak akan overestimate atau underestimate terhadap siswanya. Jadi guru juga harus menyesuaikan gitu materinya sebagaimana kemampuan siswanya tersebut. Selanjutnya yang terakhir, pembahasan yang terakhir, adapun penerapan teori belajar behavioristik dalam pendidikan menurut Irham dan Wiani 2915. Sini ada beberapa. Yang pertama itu bahan-bahan pengajar sudah siap digunakan. Jadi di sini pada saat ingin mengajar bahan-bahannya itu sudah siap gitu. Jadi pada saat proses pembelajaran tinggal menjelaskan, tinggal belajar, bahan-bahannya sudah siap. Yang kedua itu ada bahan pelajaran tersusun secara hierarkis. Artinya dari yang sederhana kemudian ke rumit dan ke kompleks. Jadi di sini bertahap ya, nggak langsung ke kompleks atau nggak langsung ke rumit. Karena kalau seperti itu
siswanya akan kaget gitu, nggak paham. Jadi di sini ada tingkatannya, dari sederhana. Setelah siswa tersebut paham dengan cara-cara sederhana, baru kemudian ke tingkat kerumitannya, baru kemudian ke kompleksnya. Selanjutnya di sini ada pembelajaran berorientasi hasil yang terukur dan teramati dalam bentuk perilaku yang diinginkan. Selanjutnya ada pengulangan dan latihan digunakan untuk membentuk kebiasaan. Jadi pengulangan dan latihan ini dapat diterapkan seperti memberi contoh-contoh soal, latihan-latihan atau PR agar siswa mengulang kembali apa yang disampaikan oleh gurunya tadi gitu. Kemudian yang terakhir itu apabila perilaku yang diinginkan muncul diberikan penguatan positif dan yang kurang diinginkan mendapatkan penguatan negatif. Maksudnya di sini itu jika ada siswa yang perilakunya positif atau baik, itu disarankan bagi gurunya untuk memuji gitu siswanya biar lebih termotivasi untuk melakukan hal-hal baik. Namun apabila siswa tersebut bersikap negatif atau sikapnya tidak baik, itu disarankan untuk guru tersebut memberi efek jera seperti contohnya misal teguran atau mungkin arahan-arahan atau mungkin kata-kata motivasi kepada siswa tersebut agar menjadi lebih baik. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Hilda Krista yang telah menyampaikan materinya. Saatnya kita beralih kepada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ayu Gina Rahmanda mengenai pengaruh teori behavioristik terhadap pembelajaran. Kepada Ayu Gina Rahmanda, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, saya Ayu Gina Rahmanda. Sebagai pemateri keempat, saya akan menjelaskan materi yang mengenai dengan pengaruh teori behavioristik terhadap pembelajaran. Ada 4 teori yang berpengaruh terhadap pembelajaran, yaitu yang pertama, teori belajar behavioristik berpengaruh terhadap pengembangan teori pendidikan pembelajaran yang dikenal dengan aliran behavioristik. Yang kedua, aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Yang ketiga, teori belajar behavioristik adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Yang keempat, teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan dan praktis pendidikan, serta pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Maksud dari keempat teori di atas ialah, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar, yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pembelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pembelajar terhadap stimulus yang diberikan guru tersebut. Next. Selain itu, teori ini juga dianggap mendudukkan siswa yang belajar sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Teori ini selalu menyederhanakan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan atau belajar sekedar pada hubungan stimulus dan respon saja, serta tidak mampu menjelaskan penyimpanan yang terjadi dalam stimulus dan respon sendiri. Teori behavioristik ini cenderung mengarahkan siswa berpikiran linear, tidak produktif dan tidak kreatif. Pandangan teori ini dan berimajinasi. Padahal banyak faktor yang mempengaruhi proses belajar. Sedangkan kelebihan dan kekurangan memiliki kontribusi nyata untuk membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab. Berdasarkan penjelasan yang telah kami sampaikan tadi, maka kami menyimpulkan bahwa evaluasi hasil belajar menuntut salah satu jawaban yang benar. Maksudnya bila siswa menjawab sesuai dengan keinginan guru,
Hal ini menunjukkan bahwa siswa telah menyelesaikan tugas belajarnya. Evaluasi belajar dipandang sebagai bagian yang teori ini menekankan evaluasi pada kemampuan secara individual. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Gina yang telah menjelaskan serta memaparkan mengenai penerapan teori belajar behavioristik. Terima kasih kami sampaikan kepada Gina yang telah memaparkan mengenai pengaruh teori belajar behavioristik terhadap pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan serta membacakan kesimpulan yang bisa kami ambil dari teori belajar behavioristik yang telah kami kerjakan. Yang pertama, teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang sangat menekankan pada perubahan tingkah laku atau behavior. Yang kedua, teori behavioristik diterapkan sebagai ajang pelatihan agar terbentuknya perilaku-perilaku akibat dari adanya hubungan antara stimulus dengan respon yang terjadi berulang kali dengan adanya dukungan berupa hadiah dan hukuman. Serta yang terakhir adalah teori ini diharapkan mampu mempengaruhi dan membentuk karakter serta tingkah laku ke arah yang lebih baik. Demikian pemaparan serta penjelasan dari kelompok kami mengenai teori belajar behavioristik. Apabila ada kesalahan dan kesilapan dalam pemaparan serta penjelasan, kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.